Bab 2707. Tiga sekte ini akan mampus. Ini pasti istana dewa yang didirikan Erik Kin untuk Finola Su. Di kursi VIP, Yuna Han melihat istana dewa ini hilang, dalam hati pun merasa cemburu. Istana dewa ini tidak besar, juga bukan istana yang sangat megah, ini pasti bukan istana sekte kebenaran. Melainkan sangat kecil namun sempurna, juga berada di dalam pegunungan indah, mirip seperti tempat tinggal dewa. Melihat istana ini, Yuna Han pun muncul perasaan, waktu bersamaan menundukkan kepala tatapan pun sedih, perasaan bercampur aduk. Erik Kin ini, apakah ada ilmu dewa level 4 lainnya? Cahaya merah tadi, apakah itu keterampilan sihir? Vicky Han yang ada di samping tidak menyadari perubahan suasana hati Yuna Han. Dia hanya memelototi mata, semua perhatian fokus pada serangan yang dikeluarkan Erik Kin. Erik Kin mengeluarkan serangan ini, keterampilan sihir level 4 musuh tidak bisa menahan dan langsung menghantamnya terbang keluar. Apakah Erik Kin ini menguasai keterampilan sihir level 5? Kamu. Tetua Meng pun jatuh ke tanah, dia mengelus dada, bibir terus mengalir darah. Satu tangan menunjuk Erik Kin dengan gemetar, rasa benci, tidak terima dan merasa sangat malu. Jelas-jelas kemenangan sudah di depan mata, alhasil sekarang menjadi kalah. Dirinya merupakan master yang sudah mencapai satu penurunan yang cukup lama, juga memakan darah naga yang berharga pemberian Tuan, tak menyangka akhirnya tetap saja kalah dengan Erik Kin. Kultivator yang masih berusia muda dan kultivasi hanya berada di fase penilaian. Di depan begitu banyak orang, ini benar-benar sangat memalukan. Tidak hanya kehilangan 3 jalur biji Jamier Su mereka, juga memberikan token masuk kolam pedang kepada Erik Kin. Dia yang terluka parah karena serangan tangan abis, ditambah naik darah, kembali memunahkan darah dan pingsan. Tetua. Beberapa murid sekte pedang langsung terbang dan memapah Tetua Meng terbang keluar. Setelah kepergian Tetua Meng, maka tugas mengumumkan hasil pertarungan ini pun jatuh ke pundak tetua dari Paviliun Jubao. Tapi orang ini bukan Master Paviliun Wang, melainkan orang yang diundang Tetua Meng dari kota sekitar agar menunjukkan keadilan, jadi selama ini terus berdiri di posisi tengah, tidak mendukung pihak manapun. Semua orang pun melihat ke arahnya, Master Paviliun ini pun berdeham, terbang ke samping Erik Kin. Semuanya, dikarenakan Tetua Meng sudah terbang keluar dari area pertarungan dan luka parah. Aku mengumumkan pertarungan ini dimenangkan oleh Sekte Kebenaran. Tunggu. Jamier Su mereka yang sudah putus asa, mendengar perkataan ini, seperti pejudi yang kalah, seketika mulai kehilangan akal sehat. Jangan mengumumkan dulu, masalah ini ada yang aneh. Betul, tadi jelas-jelas kami melihat, Tetua Meng berada di atas angin, masa ujung-ujungnya dia yang kalah. Pasti orang ini sudah melanggar aturan, menggunakan siasat licik. Kamu sekarang mengumumkan berarti pilih kasih. 3 ketua sekte, di depan begitu banyak kultivator, aku sarankan kalian jangan malu-maluin. Muka Master Paviliun ini menjadi dingin dan mendengus. Dia adalah kultivator Paviliun Jubao, tidak ada hubungan keuntungan dengan sekte-sekte ini, jadi juga tidak takut dengan 3 orang ini. Terutama saat dia sebelumnya mendengarkan Master Paviliun Wang dari kota kuno Linjiang pernah mengungkit, leluhur perintis sekte kebenaran sepertinya memiliki hubungan dengan seseorang tuan, dirinya pun tahu tidak boleh memihak pada Jamier Su mereka. Apanya malu-maluin? Apakah kenyataan bukan seperti ini? Ujar Jamier Su yang masih tidak ingin menyerah. Karena ini berhubungan dengan satu jalur roh dari 3 sekte ini, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Cek, kalau begitu akan aku jelaskan, ujar Master Paviliun tersebut. Kalian beberapa ketua sekte tidak melihat proses pertarungan, tidak melambangkan kultivator lainnya tidak melihat. Yang hadir,
Tidak hanya master kuat Punggungan Awan Ungu, juga ada master kuat dari Sekte Hiw dan Sekte Lingtia, tapi sampai sekarang, tidak ada orang yang berdiri keluar mengatakan adanya keanehan. Kenapa? Apakah kalian masih tidak mengerti? Ketua muda Sekte Pedang juga ada di sini, Sony Yuan dari Sekte Lingtian juga ada. Jika Tetua Meng dicelakai, mereka berdua akan duduk diam saja. Lagi pula, Tetua Meng bukan langsung pingsan. Jika benaran teman seiman Cheng yang mencelakainya, apakah dia tidak akan mengungkapkan, meminta semua orang untuk menegakkan keadilan? Poin paling terakhir, pertarungan kali ini, kami Paviliun Jubao yang menjadi saksi. Aku juga terus menonton pertarungan ini dari dalam lapangan, mengetahui semua yang terjadi. Atau kamu mencurigai kami Paviliun Jubao dalam bertindak tidak adil? Master Paviliun ini pun mencibir. Beberapa pertanyaan ini membuat Jamyer Su mereka merasa malu dan diam 1000 kata. Perkataan yang dikatakan orang ini sangat masuk akal. Terutama poin terakhir, mereka berada di luar formasi lapangan tidak melihat apa yang terjadi di dalam kabut hitam, tapi Master Paviliun ini sebagai juri berdiri di dalam lapangan, bisa menggunakan kerohanian memeriksa. Tetua Meng sekarang pingsan, tapi masih akan sadar. Sekarang jika Master Paviliun ini berbohong demi membela Eric Qin, pas di saat Tetua Meng sadar dan mengungkapkan kebenaran maka reputasi Paviliun Jubao bukannya akan jatuh. Master Paviliun sudah sampai di tahap seperti ini, selain dia kehilangan akal sehat, kalau tidak mana mungkin melakukan hal yang tidak menguntungkan diri. Kalian bertiga, sesuai peraturan, dalam 1 bulan ini menyerahkan 3 jalur biji roh pada kami. Ini adalah slip giok yang sudah kalian tanda tangani. Nicholas Peng pun terbang, memegang slip giok, ekspresi remeh. Jika tidak menyerahkan, jangan salahkan kami Sekte Kebenaran tidak berperasaan. Lalu sepertinya kali ini Sekte Pedang juga tidak akan membantu kalian. Muka Jamyer Su mereka sangat pucat, napas terburu-buru, hampir memuntahkan darah. Di depan begitu banyak orang, saat ini ingin mengingkari janji, bahkan Sekte Pedang juga tidak akan mendukung. Jika adu kekuatan, pangkalan dasar Sekte Kebenaran, mereka bertiga pun tidak sanggup melawan. Kita bertiga, sepertinya akan mampus. Jamyer Su mereka pun seperti kehilangan roh, memutar badan dan pergi. Masa depan Sekte sudah hancur. Kehilangan jalur biji roh, Sekte akan sangat susah untuk bertahan hidup. Ini adalah jalur biji roh yang ada di dalam wilayah Sekte Kebenaran, sudah seharusnya dikembalikan pada Sekte Kebenaran. Alhasil karena mereka serakah terus menjajah tempat ini. Alhasil sekarang tidak hanya kehilangan jalur biji roh ini, bahkan jalur biji roh yang seharusnya milik mereka pun harus diberikan pada mereka. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Saat ini, mereka sedikit iri dengan Fabio Zhang. Sebelumnya mereka masih meremehkan dia, mengira Fabio Zhang pengecut, kehilangan kesempatan emas ini. Sekarang melihat malah Fabio Zhang yang berhasil mundur tanpa terlibat masalah, berhasil mempertahankan pangkalan dasar Sekte Sihir Qi. Juga tidak tahu, Fabio Zhang yang lebih awal kembali ke Sekte, setelah mengetahui hal ini, akan ada perasaan apa? Di kursi VIP, Sony Yuan yang dari tadi diam, mendadak bersuara. Bukan ilmu dewa level 5, itu adalah keterampilan sihir level 4, ditambah jurus yang tidak aku ketahui. Bersambung.